Kita ke informasi lain, Saudara. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan pengemudi taksi online yang jasadnya ditemukan di Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku ditangkap di Ciamis, Jawa Barat saat hendak kabur. Polisi bilang pelaku merampok dengan modus memesan taksi online. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku membuang jenazahnya di Tol Jagorawi, kilometer 30. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk 1 unit mobil dan tali tambang. Pelaku berjumlah 2 orang sudah bisa diamankan. Tersangka inisial FS mengajak tersangka AH untuk merampok sopir taksi online. Jadi memang sudah ada niatan awal, kemudian dari pendalaman kemungkinan besar karena misalnya ekonomi. Dari hasil otopsi jenazah supir taksi online yang ditemukan di Tol Jagorawi, ditemukan ada luka benda tumpul di tubuh korban. Usai diotopsi, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Terfokus sama ini doang. Jenazah sudah dalam keadaan proses pembusukan dan ditemukan beberapa luka dan memar pada tubuh bagian luar. Dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan histopatologi forensik di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Selanjutnya kami akan terus berkoordinasi dengan penyidik. Adapun jenazah selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan jenazah dan diserahkan kepada keluarga pada hari itu juga. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penangkapan pelaku pembunuhan supir taksi online yang jasadnya ditemukan di Tol Jagorawi, telah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo. Selamat malam, Pak Anggi. Selamat malam, Mbak. Iya, Pak Anggi, apakah saat ini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka? Statusnya seperti apa? Ya, betul, Mbak. Dapat kami jelaskan bahwa kedua pelaku tersebut sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Oke, kalau dari pendalaman, dari penyelidikan hingga penetapan sebagai tersangka ini, motif murninya itu apakah benar perampokan atau justru awalnya ingin ada dugaan pembunuhan berencana? Baik, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang kami peroleh, untuk terkait kedua pelaku itu memang di waktu sebelumnya merencanakan pencurian dengan kekerasan dengan sasaran ataupun korban pengemudi taksi daring atau online yang mana diniatkan oleh mereka berdua ketika berhasil dipesan di dalam perjalanan kemudian dilakukan dugaan tindak pidana tersebut, Mbak. Yang selanjutnya kemudian barangnya digasak dan dibawa. Oke. Demikian. Berarti pelaku ini menyasar random begitu ya, Pak, untuk korbannya ya? Betul, untuk korbannya sendiri secara acak, Mbak. Oke. Sembari kita ngobrol tentang kronologi penangkapan, hasil dari otopsi terhadap korban seperti apa, Pak? Apa yang menyebabkan korban ini dinyatakan meninggal? Seperti yang tadi dijelaskan bahwa berdasarkan hasil keterangan otopsi secara luar itu terdapat dugaan kekerasan. Okay. Tentunya berbicara penyebab kematian nanti dokter yang secara lebih rinci menjelaskan, Mbak, demikian. Oke, ada dugaan kekerasan dan ini sesuai dengan barang bukti yang diamankan, mengingat ada luka dari benda atau luka dari benda tumpul begitu ya, Pak, ya, terhadap korban. Tapi kalau boleh diceritakan, Pak, diinformasikan kepada kami bagaimana kronologi dari penangkapan pelaku. Katanya ini juga sempat kabur, Pak, betul, ke Ciamis? Betul, jadi setelah ditemukan jenazah korban, kemudian tim melaksanakan penyelidikan, pendalaman dan kemudian ditemukan petunjuk yang mengarah kepada pelaku. Setelahnya kemudian tim bergerak ke arah Ciamis, tempat di mana ditemukannya para pelaku dan pelaku diamankan di sana, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, untuk background dari pelaku sendiri, Pak.
pelaku ini merupakan residivis atau memang kejahatan yang memang baru dilakukan pertama kali? Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, untuk para pelaku ini memang baru kali pertama melakukan, Mbak. Jadi untuk peristiwa ini memang peristiwa yang pertama kali dilakukan oleh mereka. Ini mereka hanya berdua atau ada dugaan bahwa mereka ini tergabung dalam sindikat curanmor? Untuk dasar keterangan itu hanya 2 orang ini saja yang memang mereka merencanakan dengan motif memang himpitan ekonomi, Mbak. Oke. Pak, ini kan kejadian ini memang tidak tertebak karena baru diketahui ketika ditemukan adanya korban jiwa di Tol Jagorawi. Nah, ini menurut saksi mata atau menurut saksi-saksi yang diperiksa oleh polisi, kejadian ini berlangsung kapan Pak waktunya? Berdasarkan keterangan yang diperoleh memang 1 hari sebelumnya, berarti di hari Minggu mereka kemudian memesan melalui aplikasi taksi daring tersebut, yang mana di dalam perjalanannya mereka mencari kesempatan untuk kemudian melancarkan aksinya, melakukan perbuatan pidananya dengan modus operandi dari belakang dijerat dengan tali tambang, kemudian dipukul di arah kepala, dan dikesampingkan badannya, kemudian diambil alih oleh salah satu pelaku kemudinya, dan dicari tempat yang aman untuk memastikan bahwa korban memang betul-betul telah tiada, diikat dari tangan ataupun kaki dan kemudian dibuang di lokasi di mana ditemukan korban, Mbak. Demikian, Mbak. Oh, oke. Itu berarti dilakukan di malam hari begitu, Pak? Betul, Mbak. Dan lokasinya di tempat yang cenderung sepi? Atau Iya, di mana betul. Pak lokasi tepatnya kalau dari pengakuan dari pelaku? Berdasarkan pengakuan pelaku, dicari di tempat yang sekiranya agak sepi, kemudian diarahkan untuk diperlambat, Mbak, terkait dengan kecepatan kendaraan, dan dilancarkanlah aksinya tersebut. Oke. Kalau barang bukti kendaraannya sendiri, seperti apa Pak? Bagaimana? Setelah pelaku melancarkan aksinya, kemudian para pelaku membawa kendaraannya sampai kepada salah satu gerbang tol, kemudian terjadi trouble pada kendaraannya, terjadi permasalahan, mogok, kemudian mereka meminta jasa towing untuk menaruh ke bengkel. Jadi Oh. memang untuk barangnya itu berhasil dibawa, tapi tidak sampai kepada dijualnya, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, berarti sekarang juga sudah diamankan sebagai barang bukti itu ya Pak ya? Yes, Oke. betul. Terakhir Pak, ancaman terhadap pelaku dijerat pasal berapa dan hukuman maksimal bisa berapa tahun penjara? Kita menjerat para pelaku dengan KUHP pasal 365 ayat 4, karena memang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan 2 orang atau lebih, kemudian 340 dan 338, yang mana ancaman maksimalnya adalah hukuman mati, Mbak. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih.